Hai hai, halo anak Indonesia cemerlang. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai ordering adjectives. Bagaimana cara mengurutkan adjectives? Adjectives adalah kata sifat yang biasanya untuk menjelaskan suatu noun, suatu kata benda. Seperti misalkan, kamu misalkan menerangkan atau menjelaskan bagaimana sih penampakan si Tini itu ke temenmu. Jadi kamu bilangnya pasti kan ini. Oh, Tini yang orangnya rambutnya keriting yang anak Amerika yang dari Amerika yang cantik itu loh. Itu ternyata ada urutannya. Jadi jawabannya begini kita. Oh, Tini is a cute, curly American girl. Bukan a curly, cute American girl. Jadi itu ada grammatical rule-nya, ada compulsory-nya, ada aturannya. Nah, seperti ini. Ini ibu tuliskan secara berurutan dari peletakan pertama sampai peletakan terakhir sebelum noun. Peletakan pertama berupa quantity, number, atau jumlah. Contohnya, 1, 2, 100, 2000. Jumlah ya, 1, 2, 3. Kemudian diikuti dengan quality atau opinion. Itu pendapat, berupa pendapat. Nah, ini relatif ya, ini tergantung masing-masing kita. Pendapat itu kan masing-masing kita kan, terserah kita. Seperti misalkan cute, handsome, tasty, ugly. Jadi cute, lucu, ganteng. Menurut kamu dia ganteng, tasty, enak. Menurut kamu makanan ini enak. Kemudian size, ukuran seperti large, little, big, small. Nah, dia apa namanya? Ukuran bisa besar, tinggi, kecil, pendek gitu. Age, usia, old, young, new, ancient. Usia tidak hanya berupa usia angka, tapi juga bisa berupa ini apa? Tua, muda, baru gitu. Shape, bentuk. Round, flat, triangle, rectangle, square. Bentuk ya, bulat, persegi, datar, segitiga. Condition atau keadaan. Alive, better, crowded, super. Di keadaan, crowded itu rame, super ya, super. Color, warna. This is very obvious, sangat jelas sekali. Red, orange, purple, bla bla bla. Merah, oranye, ungu. Kemudian origin. Origin ini asal, wilayah atau negara. Misalkan American, British, Chinese, Indonesian. Material, bahan dari suatu benda seperti gold, bronze, beads, iron, rubber, karet, wooden, kayu. Jadi suatu benda itu berasal dari apa, terbuat dari apa sih gitu. Dan yang terakhir diletakkan sebelum kata noun, yakni adjektif yang berupa purpose, fungsi utama suatu benda. Dia sudah menjadi kesatuan dengan noun. Makanya dia diletakkan di paling terakhir sebelum noun. Karena dia sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Seperti misalkan washing machine. Nah, ini washing machine. Machine ini kan jelas noun. Washing itu untuk mencuci. Jadi, kalau kita ngomong washing machine pasti, oh, mesin untuk mencuci. Swimming pool, kolam renang, ya kan? Pool untuk swimming. Purpose-nya swimming. Jadi, kalau misalkan, itu kolam renang yang besar. Kita nggak bilang begini, oh, it's a swimming big pool. Enggak boleh. Harus berurutan, it's a big swimming pool gitu. Hmm. Nah, ini ibu kasih contoh foto seorang actress. Esther Exposito. Ya, who is Esther Exposito? She is an actress who played a role in Elite. Actress di sini berupa noun ya. Actress dia adalah pemain film yang main di Elite di Netflix. How is she like? Dia seperti apa sih? Well, based on the picture, we can tell that she is blonde. Oke, blonde itu pirang rambutnya, warna rambut. She is beautiful. Well, that is based on my opinion. Berdasar pendapat ibu, dia beautiful, cantik. She is thin. Thin, ya dia langsing ya.
and she is from Spain. Dia berasal dari Spanyol. Nah, dari sini kita bisa menentukan nih. Blonde itu berupa color ya, beautiful to quality atau opinion, pendapat ibu. Tin itu size dan Spain origin. Kita bisa mengurutkannya di dalam suatu kalimat seperti ini. Esther Exposito is a beautiful teen blonde Spanish actress. Begitu urutan yang benar ya. Karena quality di antara 4 kata ini ada color, size, origin, dan quality. Nah, quality peletakannya paling awal. Nanti kalian lihat ya di urutan yang tadi di halaman pertama. Kemudian size urutan kedua, color urutan ketiga, dan origin urutan terakhir sebelum peletakan noun. Sepertinya emang kurang mantap deh kalau kita tidak berlatih. Kalau cuman teori bla 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 aja, memang akan kurang bisa mendalami. Oke, let's go to the practice. Nah, nomor 1 ada pilihan a funny old comedian atau an old funny comedian. Di sini yang Kak Ibu kasih hijau itu berupa noun ya, kata benda. Funny. Funny itu lebih ke opini ya. Old itu ke age. Kalian lihat ke halaman pertama tadi. A funny old comedian or an old funny comedian. Iya, ini yang benar secara urutan. Seorang komedian tua yang lucu. Ya, bukan kebalikannya, bukan seorang komedian lucu yang tua. Number 2, a long Swedish folklore. Folklore, cerita rakyat, kisah cerita lah ya, cerita rakyat. A long itu berupa size atau Swedish origin. Nah, berdasar urutan di halaman pertama tadi, ini bukan pilihan, ini exact ya. Jawaban yang betul adalah a long Swedish folklore. Size dulu, kemudian origin, baru noun. Number 3, 4 little white puppies atau 4 white little puppies. 4 ini quantity, jumlah. Sudah pasti terletak di urutan pertama. Iya. Kemudian little. Little itu berarti size ya. Kemudian white, color. Iya, oke. Berdasarkan urutan adjektif yang betul lagi ya. 4 little white puppies, bukan 4 white little puppies. Number 4, a young talented Indonesian actor or a talented young Indonesian actor. Nounnya berupa actor. A young itu berarti age ya, usia. Talented itu more like condition lah ya. Dia seperti apa sih kondisinya gitu. Indonesian itu berupa origin. Nah, lagi berdasarkan urutan yang betul adalah size, condition, origin. Jawabannya A lagi nih ya. Bukan a talented young Indonesian actor, tapi kebalikannya a young talented Indonesian actor. Number 5, 10 yellow bright stars atau 10 bright yellow stars. 10 jumlah, oke, di sini sudah jelas di urutan paling pertama. Yellow itu color ya, dan bright itu lebih ke condition. Oke, tentu saja condition lebih dahulu dibanding dengan warna. Berarti jawaban yang betul adalah ini ya. 10 bright yellow stars. Number 6, a Holland tasty brownies atau a tasty Holland brownies. Nounnya atau kata bendanya berupa brownies. Tasty itu enak. Holland itu asal dari Belanda, Holland. Yang betul yang mana? Berdasarkan urutan adjektif, tasty ini kan opinion ya, pendapat ya, quality. Nah, kok hilang? Quality. Nah, quality harus didahulukan kalau dibandingkan dengan origin, asal ya. Jadi jawaban yang betul adalah B, a tasty Holland brownies. Oke. A petite strong Taiwanese runner atau a strong
Taiwanese petite runner. Petite itu kecil, badannya kecil. Nah, ini berarti size. Strong, strong ini condition, ya, keadaannya kuat. Taiwanese, asal Taiwan. Origin, runner, runner ini noun, pelari. Nah, antara size, condition, dan origin, yang duluan mana? Yang paling duluan adalah size. Ya, berarti petite yang paling dulu ya. Baru condition, baru origin, dan noun. Number 8, a rectangle brown wooden cabinet or a brown wooden rectangle cabinet. Kalian dari 7 nomor ini bisa agak ketemu patternnya nggak dengan gampang? Bisa lebih mudah mengingat nggak? Warna ini lebih sering-seringnya di akhir ya, karena kan ya emang warna ya, karena pastikan di sini kan hanya disediakan 3 macam kata sifat yang tentunya hanya tidak bisa mewakili semua kata sifat tadi kan, ada jumlah, opini, size, usia, warna ya kan. A rectangle itu berupa shape, brown warna, wooden itu material atau mana yang paling duluan? Iya, yang paling duluan a rectangle ya, shape, bentuk. Baru diikuti dengan color dan diikuti dengan bahan atau material. Ya, di sini sayangnya sesudah color ada bahan. Nah, bahan ini kan peletakannya sesudah color. Jadi di sini jawaban yang betul adalah A ya, bukan a brown wooden rectangle cabinet, bukan ya. Number 10. A large white dump truck atau a white large dump truck. Oh ya, maaf ya, number 8, kabinet ini lemari ya, seperti lemari begitu. Wooden berarti dia lemari yang terbuat dari kayu. Dump truck itu truk sampah gitu loh, yang bisa ke atas, yang bisa ke atas berbentuk landai lalu dibuang. Ya, truk sampah lah. Large, luas, white warnanya, atau white large dump truck. Oke, sudah mulai ketemu patternnya. Large itu size ya, size-nya luas. White color, color nih biasanya emang agak akhir-akhir kan posisinya mendekati noun. Nah, berarti yang betul adalah a large white dump truck. Oh, number 10, 8 green square tiles atau 8 square green tiles. 8 ya, di sini jumlah sudah pasti peletakannya di awal. Green, color, square, shape. Nah, di ordering adjektif pengurutan yang tadi Ibu letakkan di halaman pertama, shape harus duluan ya sesudah color. Jadi kalau ada bentuk dan warna, kita harus mendahulukan menulis bentuk. 8 square green tiles. 8 ubin warna hijau yang bentuknya persegi. Oke, more ya, karena menurut Ibu kita harus more practice untuk memahami suatu teori. 9 new checkered shirts. 9 baru, shirts-nya itu berupa noun ya, sudah Ibu kasih warna hijau. Checkered itu kotak-kotak, patternnya kotak-kotak. 9 jumlah, new, age, checkered pattern. Pattern ini mungkin lebih ke condition lah ya. Yang kalian pilih di awal, of course, new karena age ya, age, usia. Checkered ini condition, shirts. Jawaban yang betul adalah 9 new checkered shirts and bukan 9 checkered new shirts. Number 2, an old grumpy man atau a grumpy old man. Man di sini noun, an old usia, grumpy itu pemarah. Berarti dia opini ya, quality. Menurut kita seorang itu tuh pemarah. Dikit-dikit marah itu kan opini orang ya. Berarti yang duluan tentunya quality, opini, pendapat. A grumpy baru diikuti dengan usia, age, old. A grumpy old man. Semoga ayah kalian gak ada yang grumpy old man ya. Oh, tapi gak apa-apa sih. Mungkin grumpy juga ada alasannya juga tidak apa-apa loh ya.
Harus reasonable lah, intinya harus beralasan. Number 3, a lazy young guy atau a young lazy guy. Lagi lazy ini berupa quality, opinion, berupa pendapat. Jadi kita ngelihat orang main HP mulu, kita kan pasti berpendapat dasar pemalas gitu ya. Young age, muda. Lagi kita harus mendahulukan opini, baru age, baru noun ya. A lazy young guy, anak muda yang pemalas. Number 4, 2 shiny silver necklaces. Quantity, jumlah, sudah pasti ada di awal. Shiny, bersinar. Well, shiny itu berarti condition. Silver itu berarti material ya. Dari sini aja, oke. Silver material ini letaknya di bawah kan ya. Coba kalian lihat di page 1. Itu letaknya di bawah mendekati noun. Berarti jawaban yang betul adalah 2 shiny silver necklaces. Dan bukan 2 silver shiny necklaces. Ini 2 kalung perak yang berkilauan. Number 5, a pink round hat atau a round pink hat. Ini ada 2 kata sifat warna dan bentuk. Nah, bentuk dan warna yang kita dahulukan adalah bentuknya dulu ya. Berarti a round pink hat, topi pink yang bulat. 3 pretty little sparkly black dresses atau 3 sparkly little pretty black dresses. Nah, ini ibu kasih contoh adjektifnya yang panjang. 3 jumlah sudah pasti di depan, oke. Pretty itu lebih ke quality ya, quality, opinion kita. Oke, ya. Biasanya ini sudah pasti jelas di depan. Little itu berarti size-nya, sparkly condition. Ya. Jumlah, opini, ukuran, kondisi. Ini yang betul ya. 3 pretty little sparkly black dresses. 3 gaun hitam yang kecil, yang berkilauan, yang cantik. Nah, tapi urutan secara Inggrisnya seperti ini. Number 7, 5 ancient large temples atau 5 large ancient temples. 5 jumlah, sudah pasti di depan. Ancient usia, large adalah size. Nah, size sama usia duluan mana? Ya, size sama usia duluan size. Berarti jawaban yang betul adalah ini. 5 large ancient temples. 5 candi kuno yang besar, yang luas. Large adalah berupa ukuran, ancient usia. Number 8, a Balinese beautiful sunset or a beautiful Balinese sunset. Ini sangat mudah sekali ya, karena kita sudah tahu Balinese ini origin dan dia sudah lebih mendekati ke noun ya, kalau di urutan yang halaman pertama yang ibu tampilkan tadi. Of course, yang betul a beautiful Balinese sunset. Number 9, a new fancy blue sports car atau a fancy new blue sports car. A new itu usia ya, baru. Fancy, mewah, ini biasanya pendapat, quality ya. Ada yang menurut kita mobil itu bagus, ada yang menurut kita enggak bagus itu. Berarti ini lebih ke quality, opini. Dan blue color sports car. Sorry ya, sports car ini harusnya ibu jadikan satu ya, karena sports ini berupa purpose ya, tidak bisa dipisahkan dengan noun. Yang mana dulu antara usia, quality dan warna? Nah, of course a quality, opini. Baru usianya, baru warnanya. A fancy new blue sports car. Okay. Number 10, a triangle tiny cheesecake atau a tiny triangle cheesecake. Aduh, ini lagi ya. Ini tadi harusnya ibu blok hijau ya, karena ini sudah merupakan noun, cheesecake. Udah jadi satu. Triangle, segitiga itu berupa shape atau tiny yang berupa ukuran. Yang duluan mana? Iya, yang duluan adalah ukuran ya, antara ukuran dan bentuk. A tiny triangle cheesecake. Oke, aduh ini sudah exercise, practice. Nah,
Pokoknya practice makes perfect. Oke ya, kalian cari soal sebanyak-banyaknya. Oke, best of luck to you guys. Bye.